Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to you to my YouTube channel. Today aku mau ngebahas tentang satu buah buku yang sebenarnya aku udah bahas berulang kali, enggak ding. Aku udah bahas di Instagramku. Dan ini dia bukunya. Jadi ini kebetulan buku kakakku, cuman karena emang udah dibaca sama kakakku, jadi aku pinjam buat aku baca. Nah, dalam video kali ini aku mau ngebahas lebih dalam daripada di Instagram tentang Atomic Habits. Let's go. Jadi teman-teman, di buku ini tuh ngeceritain tentang bagaimana suatu kebiasaan itu dapat membentuk diri kamu sendiri, dapat membentuk identitas kamu, dapat membentuk masa depan kamu. Jadi teman-teman, di akun TikTokku pernah lewat tuh satu FYP dari Kak Farhan, di mana beliau juga ngebaca tentang Atomic Habits sendiri, dan beliau tuh sangat terinspirasi sama salah satu kutipan di dalam buku itu, yaitu adalah tujuan atau hasil adalah suatu kumpulan dari proses-proses. Contohnya ketika kita mau ngecairin suatu es, dan kita tuh kayak kepanasin otomatis kan pakai sebuah api, maka dari itu kita harus tunggu proses itu sampai mencair. Kalau kita tunggu di tengah jalan atau kayak kita cuman sampai di tengah-tengah aja, kita nyerah di tengah-tengah, maka itu kita belum berhasil untuk sampai tujuan dan hasil yang kita inginkan. Esnya juga belum meleleh teman-teman kalau begitu. Jadi itu dia, hasil adalah sekumpulan proses. Memasuki bab yang pertama adalah 1% lebih baik daripada tidak sama sekali. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya adalah ketika kamu mau mulai suatu hal baru, membiasakan diri kamu sama kebiasaan baru yang lebih positif daripada sebelumnya. Kamu bisa mulai dari hal kecil, yaitu 1%. Dimana ketika kamu bikin buku ataupun kamu kayak lagi baca buku, kamu bisa mulai perharinya mungkin 1 halaman aja deh, gak apa-apa, yang penting aku konsisten. Dari situ kamu bisa lebih baik 37 kali daripada sebelumnya. Dan bab kedua ini bersinambungan nih teman-teman, dimana kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dapat membentuk suatu identitas pada diri kita. Kamu gak perlu kok fokus kepada tujuanmu berlebih. Contohnya kayak kamu terlalu fokus untuk kamu tuh pengen pintar, tapi kamu gak memperhatikan prosesnya. Dari proses-proses tersebut, kamu mungkin bisa ngambil ilmu yang lain, dan kamu juga lebih berusaha dan gak jadi nyontek. Kalau misal kita gak mikirin prosesnya, kita jadi tertekan teman-teman. Kita jadi kayak, wah gimana caranya aku bisa berhasil ngambil tujuan itu, tapi kita bodo amat sama caranya. Nah itu gak boleh. Nah di buku ini kita malah dijelasin gimana cara proses itu lebih berdampak daripada hasil. Contohnya gini, wah aku pengen baca buku ini deh 50 halaman per hari. Enggak teman-teman, kamu bisa mulai dari aku pengen baca buku ini 1 halaman dulu deh. Terus juga kayak aku pengen jadi orang yang kurus, orang yang agak berisi, tapi kamu bisa lebih ganti kata-kata itu, wah aku pengen lebih cares sama diri aku sendiri gitu. Kamu bisa ganti kata-katanya supaya lebih baik lagi. Jadi gak kayak terkesan kamu tuh terburu-buru. Kamu nikmatin aja dulu prosesnya. Nah yang ketiga adalah ketika kamu mau mencari ataupun mau membuat suatu kebiasaan, kamu bisa menemui 4 hal ini atau step. Yaitu yang pertama adalah cue, craving, response, sama yang terakhir adalah yang keempat, reward. Maksudnya gimana? Sebelum memasuki hal itu, kita belajar dulu yuk tentang gimana ngubah kebiasaan kamu menjadi lebih enak, menjadi lebih kayak menikmatinya. Bukan cuman sebuah paksaan aja, bukan cuman suatu proses yang hasilnya kita belum tahu. Dan juga kita gak tahu kalau ini tuh bisa konsisten apa enggak. Dengan cara yang pertama, bikin itu nampak jelas. Maksudnya adalah ketika kamu mau ngelakuin suatu hal, kamu bikin jelas. Contohnya jangan gini, ketika kamu pengen ngelatih skill bergitar kamu, tapi malah gitarnya kamu simpan di dalam lemari. Nah jangan kayak gitu teman-teman. Kalau memang kamu pengen ngelatih skill gitar kamu bisa taruh gitar kamu tuh di tengah-tengah kamar kamu, biar kamu tuh ingat, ataupun kamu juga bisa taruh di ruang-ruang tertentu yang biasanya kamu emang main musik di situ gitu. Terus yang kedua, contohnya ketika kamu tuh pengen baca buku, kamu
jangan nyembunyiin buku itu cuma di rak buku aja, tapi kamu bisa taruh di buku itu di meja baca kamu, biar kamu ingat dan biar kamu tuh kayak oh iya aku tuh udah berjanji baca buku gitu. Lalu yang kedua adalah bikin itu menarik, attractive di mata kamu. Contohnya adalah ketika kamu tuh kayak ngelakuin hal yang fun, pastinya kamu enjoy kan. Nah, gimana caranya proses kamu tuh bikin kamu enjoy? Mungkin kayak ketika kamu tuh pengen suatu hal dan kamu bisa barengin sama hal yang kamu suka. Ketika belajar mungkin kamu bisa sambil dengerin musik, ataupun ketika kamu belajar kamu punya kayak suatu hal untuk menghargai diri kamu. Wah, aku kalau misalnya aku belajar, aku pengen nonton bioskop, aku pengen nonton film, habis ini. Kalau kamu udah nyelesain proses kamu. Nah, yang ketiga adalah bikinnya tuh gampang, teman-teman. Contohnya tadi gitar. Kalau kamu pengen belajar gitar, ya udah bikin gitarnya tuh gampang untuk diraih biar kamu nggak mager. Contoh lain adalah ketika kamu pengen menghemat listrik contohnya, dan kamu nggak pengen kecanduan nonton TV, kamu nggak pengen kecanduan nonton laptop dan lain sebagainya, kamu bisa cabut colokan TV itu, kamu bisa cabut colokan dari laptop kamu. Jadi kan kamu tuh mager ya buat mau nyolokin TV dan kamu tuh jadi kayak, karena kan aku udah janji juga kalau aku tuh nggak mau nonton TV, dan itu menjadi pengingat diri kamu. Habis easy, yang terakhir adalah bikin itu memuaskan atau satisfying, dimana kamu bisa bikin itu jadi memuaskan. Ketika kamu melakukan hal sesuatu, gimana caranya bikin kamu puas? Contohnya dengan checklist kalender yang udah kamu bikin sebelumnya atau planner. Ketika kamu pengen membaca buku, kamu bisa planner nih. Lewat journaling juga bisa kok teman-teman. Kamu bisa start bikin plan, oh aku mau 3 hari ataupun aku mau 3 minggu. Maka kamu bisa checklist dimana kalau udah kayak oh aku udah checklist sampai hari ke 10, masa ya aku di tengah jalan udah nyerah. Jadi kayak ada kepuasan diri bahwa kamu tuh pengen lebih maju gitu teman-teman. Dan yang terakhir aku baca dari buku ini adalah ketika kamu udah tahu semua konsep-konsepnya, jangan cuma dibaca, tapi tuh kamu bisa ngelakuin teman-teman. Kamu bisa ngelakuin, jangan cuma jadi kayak pembaca, tapi jadilah penggerak. Dan jangan jadi cuman diam aja kamu walaupun udah tahu konsepnya, tapi gimana cara kamu bisa nerapin dalam kehidupan kamu. Contohnya gini, aku udah sering banget lihat konten-konten di FYP ku tentang mulai aja dulu dari 1%, dan aku kayak tertarik. Dari dulu aku juga udah tertarik sama dunia kayak gini. Tapi kayak belakangan ini tuh aku malu teman-teman. Kenapa malu? Karena ya malu aja, takut disangka kayak kamu gak sebaik itu gitu. Dan itu kayak bikin aku jadi kayak oh udahlah gak usah bikin kayak ginian, ngapain juga. Yang penting kan aku kan kayak lagi belajar lebih baik gitu. Dan aku kayak sadar, wah aku gak bisa nih, aku pengen buat ini dan aku kayak harus ngelakuin sekarang. Tadi banget, ini tuh udah jam 12 dan aku kayak mendadak banget pengen bikin. Pada akhirnya aku bikin, dan itu kayak oke, aku pengen ngelaksanain dari Atomic Habits. Bukan cuman kayak teori, tapi aku pengen ngelaksanain secara langsung. Jangan jadi pendiam, tapi jadi penggerak yang sebenarnya gitu teman-teman. Jadi kalau kamu pengen hasilnya kamu lebih mantap, lebih powerful, kamu bisa mulai dengan konsisten. Contoh lainnya adalah, jadi teman-teman, aku mau cerita dimana kan aku tuh lagi beli mic dan aku tuh ngerasa bahwa kayaknya aku mulai konten kalau micnya udah sampai aja gak sih? Atau aku tunggu dulu. Tapi kayak tiba-tiba aku ngerasa bahwa aku pengen buat konten sekarang, karena FYP aku tuh banyak banget yang nge-review buku, juga nge-review tentang kayak hal-hal yang aku kayak bikin kepincut. Kenapa mereka tuh berani dan aku tuh enggak? Maka dari itu aku bikin video ini. Dan kalau misal kamu bingung mau ngerubah dari mana, mulai rubah dari hal yang terkecil aja. Itu teman-teman, semoga bermanfaat ya video ini. Kalian bisa boleh kok komen aku mau nge-review buku apa. Dan sekarang aku lagi membaca suatu buku, dan mungkin suatu saat aku bakal bikin video rangkuman seperti ini juga.
Terima kasih teman-teman udah nonton, udah dengerin sampai akhir. Semoga dari channel ini bermanfaat ya buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah.